Jadi teman-teman doakan aja untuk bosnya. Kalau gue bilang untuk bosnya semakin diberi ketabahan, diberi rezeki. Untuk drivernya semoga pelajaran ini membuat diri drivernya lebih membumi. Oke guys, ini dia mobil yang mungkin beberapa dari teman-teman udah lihat beritanya di Purwakarta. Nah ini buntutnya yang kemarin juga, kepalanya kondisinya kayak gini. Konten hari ini mengandung bawang teman-teman, dibantu sama mendung yang lumayan. Informasinya supir sama kenek dalam kondisi yang sehat, alhamdulillah baik, jadi nggak ada masalah sih. Cuma ya nanti kita lihat mobilnya kayak mana nih. Nah ini buntutnya. Mau diangkat pakai kren. Ban itu. Pala itu radius 15 meter aja. Oh yang rusak tuh teman-teman tuh Scania tulisannya. Jadi kita sih belum tahu pasti ini rusaknya itu apa aja karena belum dipegang mekanik. Tapi kemungkinan sih radiatornya aman, intercoolernya aman. Yang paling penting itu Scania, radiator sama intercooler. Oke. Setirnya katanya sih nempel ke bodi, tulangannya ketarik ini teman-teman. Ini Scania P360, kondisinya kayak gini seperti yang di video pertama. Ini sengaja ditutupin terpal karena hujan. Nanti kita update lagi kayak mana posisinya. Depannya tuh hancur semua. Nah, ini bagian depan, pipinya udah hancur tuh sebelah kiri, sebelah kanannya juga hancur, tapi masih ada sisanya. Yang paling parah tuh tulisan Scania-nya udah nggak ada tuh, hancur, depannya hancur. Jadi ini buntut yang laka kemarin. Nah ini mobil penggantinya yang jemput. Nah itu kepalanya. Ini buntutnya memang panjang sekali teman-teman, 16 meter. Dan termasuk lowbat terpanjang di Indonesia. Dan ini satu-satunya ini teman-teman, yang tipe persis seperti ini, tidak ada. Jadi ini diparkirin. Jadi evakuasinya itu dimulai malam sampai setengah 6 pagi tadi. Terima kasih dari pihak kepolisian Purwakarta, terutama bagian lalu lintas, warga sekitar, pemilik rumah, Karang Taruna juga terima kasih sudah membantu proses evakuasi dari kendaraan ini. Oke teman-teman, sekalian menceritakan kronologi kejadiannya. Jadi ini buntut muatan dari Cilegon ke Gresik dengan dimensi yang cukup tinggi dan sampai nggak ada masalah, nggak ada trouble.
Ini buntut maksimalnya kan 35 ton dan berhasil membawa muatan 42 ton, hampir 43 ton. Nah, si driver itu posisi pulang kosongan, teman-teman. Jadi ini muatan kosong, pulanglah seperti biasa lah dari Gresik ke Pul. Posisi Pul itu kita di Akses Marunda, Jakarta. Nah, teman-teman, informasi terakhir yang didapat, si driver ini mengalami mungkin kelelahan atau kecapean, makanya meriang. Dia izin supaya beristirahat dulu di rest area di daerah Palikanci. Di serlokannya terakhir dikirimlah serlokannya. Tapi sebelumnya memang si driver ini diingatkan untuk sampai di garasi itu di hari Minggu. Tapi memang dia bilang, oh sampainya bisa sampai di hari Senin. Secara logika kan kalau kosongan paling lama itu kan 2 hari. Nah ini akhirnya ya udah seiring waktu berjalan, karena di hari Sabtu ya itu tidak ada informasi. Mungkin karena berpikir nanti di hari Minggunya itu akan sampai kan di garasi kan, atau Sabtu tengah malam gitu kan. Ternyata teman-teman di hari Senin tengah malam, tepatnya tengah malam itu ada informasi kalau terjadi laka. Nah ini dia posisi gambaran tuh kayak gini. Mungkin di seliweran di TikTok atau di sosial media lain tuh kayak gitu. Nah ini gue mau memperjelas juga bahwa posisi tidak ada muatan, memang bawa buntut. Kondisi seperti ini, kecelakaan tunggal, driver sama helper aman. Maksudnya aman tuh tidak terjadi luka-luka yang parah, hanya lecet-lecet doang. Posisi sudah seperti ini, akhirnya ya udah viral, rame, dan ya teman-teman juga bertanya juga di YouTube gua kan. Nah ini gue perjelas bahwa ini kondisinya tidak sedang dalam tugas bekerja, walaupun memang posisi balik, karena ya ini pulang itu si driver ke rumahnya itu tanpa izin. Ingat ya, gue tegaskan ini tanpa izin. Nah kalau gua itu berpikir, ada jargon bilang, bang, hari apes tuh nggak ada di kalender. Ya betul, cuma masalahnya kalau ini bukan apes temen-temen, ini tuh kayak apa ya, hal yang harusnya nggak terjadi maka terjadi. Hal yang sebenarnya nggak ada di perhitungan perusahaan tuh terjadi gitu. Ini pelajaran juga buat teman-teman semua. Jangan pernah melakukan sesuatu yang di luar dari perintah kantor. Karena apa? Kalau kejadian-kejadian di luar perhitungan kita kan menyebabkan kerugian yang memang bukan kecil, ini besar teman-teman, besar sekali. Intinya kesalahan ini fatal dan ini kesalahan fix driver. Driver harus bertanggung jawab. Ya mudah-mudahan drivernya punya niat baik untuk balik lagi, untuk mempertanggungjawabkan kelakuannya, karena ini udah offset, di luar kendali kita secara logika. Ya bersyukurnya bosnya di sini nggak marah. Sampai detik ini gue lihat bos nggak marah, bos berbesar hati. Entah nanti gimana responnya kita nggak tahu, tapi dengan cara respon fast, respon yang dikerjakan bos di perusahaan ini, gue harus bilang bahwa luar biasa. Karena kejadiannya tengah malam, direspon langsung, pengurus datang di jam 6 pagi mengurusin semua, dari warga, kepolisian, dan akhirnya dikerjakan di tengah malam karena izinnya malam. Diangkat, langsung dibawa, hitungannya nggak sampai 24 jam posisi sudah di garasi. Jadi teman-teman doakan aja untuk bosnya. Kalau gue bilang untuk bosnya, semakin diberi ketabahan, diberi rezeki. Untuk drivernya, semoga pelajaran ini membuat diri drivernya lebih membumi, karena di atas langit masih ada langit.
Yang kedua, kita jangan bertindak sesuai dengan apa yang mau kita, tapi apa yang kantor perintahkan. Karena jujur aja kejadian ini membuat semua orang di sini itu menjadi kena imbasnya gitu. Dan terima kasih. Semoga kalian sehat, karena kesehatan itu mahal. Tetap jaga kesehatan dan juga sukses buat teman-teman. Oke, kalian hebat semua.